Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmuatul Munawaroh, NIM T2019-3103 dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manajemen pembiayaan pendidikan dan konsep serta prinsip model pembiayaan birokrasi. Pengertian dari manajemen pembiayaan pendidikan yaitu manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen. Yakni yang pertama fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi untuk membiayai seluruh aktivitas atau kegiatan di sekolah atau di lembaga pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk apa? Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga tercapainya mutu pendidikan tersebut secara efektif dan seperti yang diharapkan. Nah, dalam mengelola anggaran pendapatan yang diperoleh oleh sekolah, ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana demi tercapainya tujuan sekolah dan juga terjaminnya sarana untuk kegiatan belajar dan mengajar pada satuan pendidikan tersebut. Baik, selanjutnya adalah model siklus pembiayaan pendidikan. Model siklus pembiayaan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama model pembiayaan birokrasi, lalu yang kedua model pembiayaan kolegial, dan yang ketiga adalah model pembiayaan pasar atau market of financing. Lebih tepatnya, seringlah disebut market of financing. Nah, lalu selanjutnya kita langsung pada pengertian dari model pembiayaan birokrasi. Nah, di sini secara umum model pembiayaan birokrasi merupakan sistem administrasi yang terorganisasi dan tersusun secara berjenjang dalam mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara dalam pembiayaan anggaran satuan pendidikan tentunya, secara rasional atau struktur yang terorganisir agar pembiayaan operasional di lembaga pendidikan tersebut berjalan lancar, efektif, dan juga efisien dalam sistem pengelolaannya. Setiap proses kegiatan yang terjadi dalam model pembiayaan birokrasi ini berlandaskan sistem dan subsistem administrasi yang mempergunakan sarana perlengkapan dan dokumentasi tercatat dalam penggunaan pembiayaan menurut model pembiayaan birokrasi. Jadi harus ada sarana perlengkapan yang mencukupi dan juga dokumentasi tercatat untuk setiap pemasukan dan juga pengeluarannya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dan prinsip dari model pembiayaan birokrasi sendiri. Oke, di sini prinsip utama dari model pembiayaan ini adalah pembiayaan anggaran satuan pendidikan dari sumber daya negara. Dalam kasus ini, pemerintah pada dasarnya secara langsung mempengaruhi semua bidang kegiatan organisasi pelayanan pendidikan secara hukum dan keuangan. Pemerintah juga menentukan struktur organisasi pelayanan pendidikan, sejumlah departemen tenaga pendidikan, dan jumlah peserta didik yang diterima. Bentuk kebutuhan untuk bidang studi tertentu dan arah untuk penelitian ilmiah itu juga pemerintah yang menentukan. Nah, salah satu keuntungan dari model ini yaitu dengan cara ini pemerintah sepenuhnya memenuhi kebutuhan dengan memastikan persiapan para peneliti yang kemungkinan nyata dan mekanismenya itu untuk menjamin kualitas penelitian yang sesuai dengan standar kualitas.
Selain itu, dalam pembiayaan ini, lembaga pendidikan juga akan lebih tersusun tentunya dan terkoordinir karena di dalam model birokrasi ini terdapat aturan-aturan tertulis serta prosedural dan aturan yang harus ditaati. Setiap peraturan haruslah bersifat rasional dan tertulis sehingga suatu organisasi akan memiliki suatu pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.